Swastiastu. Om Oignam Astu Namo Sidam. Om Anubaira Kertawiyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, umat sederma yang saya hormati dimanapun berada, rasa angu bagi kehadapan ide saya widiwasa, karena atas asu muara kertenugrahannya saya dapat menyampaikan pesan dharma yang berjudul Ajaran Tatong Asi sebagai bentuk kepedulian. Sebelum saya menyampaikan pesan dharma, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadevina Chayuni, saya dari mahasiswi Stah Negeri Pukuturan Singaraja. Umat sederma yang saya banggakan, sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak dapat hidup sendiri, senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Demikian pula orang lain membutuhkan bantuan dari kita. Ini sejalan dengan salah satu konsep dasar dalam agama Hindu, yakni Tatwam Asi. Tatwam Asi merupakan filsafat moral umat Hindu dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai. Tatwam Asi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu yang pertama, tat yang berarti dia, twam yang artinya kamu, dan asi berarti adalah. Jika dirangkai ketiga arti kata itu, maka diperoleh arti dia adalah kamu atau dia adalah engkau. Tatwam Asi mempunyai arti engkau adalah aku dan aku adalah engkau, kamu adalah saya adalah kamu. Nilai filosofi Tatwam Asi didasari pada keyakinan agama Hindu akan adanya Brahma dan Atman. Brahma diyakini sebagai sumber dan pengetahuan segala sesuatu yang ada pada alam semesta, atau buana agung, dan individual atau buana alit. Atma merupakan percikan terkecil dari Brahman yang menjadi jiwa untuk semua makhluk sehingga dapat hidup. Brahman atau Tuhan dengan Atman adalah satu kesatuan, sehingga dikatakan bahwa Brahman, Atman atau Akyam yang artinya Brahman dan Atman adalah tunggal. Istilah lain yang juga digunakan untuk mengungkapkan bahwa Brahman dan Atman adalah tunggal yaitu Aham, Brahman atau Asmi atau aku adalah Brahman. Kata atau dalam hal ini adalah Atman sebagai inti kehidupan makhluk hidup di alam semesta. Ini sehingga dapat dimaknai bahwa Atman adalah Brahman. Atman diyakini bersumber dari Brahman, dan apabila sudah saatnya, yaitu ketika terlepasnya Atman dari badan kasar manusia atau meninggal dunia, akan kembali kepadanya dengan 2 kemungkinan, yaitu yang pertama bersatu atau muksa, atau kedua lahir kembali atau punarbawu. Atman adalah yang menjadikan makhluk hidup dapat hidup, yang merupakan percikan kecil atau bagian dari Brahman. Atman yang ada dalam tubuh disebut dengan Jiwatman. Atman merupakan percikan terkecil dari Brahman yang ada dalam setiap makhluk. Ajaran Tatwam Asi sebagai ajaran moral yang dapat memberikan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya dalam diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan intern umat Hindu maupun antar umat beragama, sehingga akan terciptanya kehidupan yang saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Tatwam Asi selain berdampak terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, juga sebagai salah satu bentuk perbuatan baik atau subhakarma untuk mencapai peningkatan spiritual dalam mencapai kesempurnaan. Umat sederma yang saya kasihi, implementasi ajaran Tatwam Asi berdampak pada terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan damai, juga sebagai bentuk susila sebagai upaya dalam mencapai penyatuan dengan Brahman. Implementasi nilai Tatwam Asi dilakukan dalam bentuk rasa kekeluargaan, berbagi dan tidak iri hati, beragam dalam damai, mengelompokkan sikap sebagai implementasi ajaran Tatwam Asi ini ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, ketergantungan antar sesama, yang kedua, menghormati perbedaan individu, yang ketiga, perasaan kepemilikan komunitatif, yang keempat, kau adalah aku dan aku adalah engkau, dan yang terakhir, yang kelima, tanggung jawab sosial bersama. Pokok ajaran Tatwam Asi pada hakikatnya yaitu memandang seluruh makhluk adalah sama. Rasa kesamaan menimbulkan sikap saling menghormati, saling menghargai, rasa memiliki, rasa kekeluargaan, dan merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaannya. Kesamaan rasa menjadikan individual untuk selalu menjaga perasaan orang lain, tidak memiliki rasa iri hati dan dengki,
selalu berbagi baik suka maupun duka, serta merasakan bertanggung jawab terhadap kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tatong Asi mengandung asas suka duka, paras paros, sang lulung, sabayang taku, saling asa, dan saling asuh. Ajaran ini dapat diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kepedulian. Kepedulian ini bisa dilakukan dengan hal kecil, yaitu dengan cara saling tolong-menolong, sehingga seberapa besar masalah yang dihadapi akan terasa ringan jika dilakukan secara bersama-sama. Umat sederma yang berbahagia, sebagai landasan dalam membina hubungan yang selaras, maka kita dapat mengimplementasikan ajaran Tatom Asi ini dengan berbagai cara. Yang pertama, melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama maupun norma yang berlaku dalam masyarakat yang timbul dari hati kita sendiri, bukan merupakan paksaan. Yang kedua, bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Yang ketiga, lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dapat mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Yang kelima, sikap tenggang rasa serta tidak menyakiti perasaan orang lain. Nilai luhur Tatom Asi ini dalam falsafah hidup orang Jawa diwujudkan melalui sikap tepa seliras, yang artinya bahwa kita harus mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Tentu kita tidak boleh menyakiti orang lain apabila kita juga tidak ingin merasakan sakit yang sama. Tepa selera memiliki tujuan yang sama dengan nilai Tatom Asi, yaitu terciptanya keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan. Perbedaan suku, agama, ras maupun golongan bukanlah sebuah penghalang untuk hidup bersama dalam suasana yang damai, saling menghargai, saling menghormati, serta saling memahami segala perbedaan yang ada. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memuat diri maupun mengendalikan diri untuk tidak memaksa semua kehendak kepada orang lain. Menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita. Umat sederma yang saya cintai, Tatom Asi memiliki makna persamaan di antara makhluk, sehingga semua makhluk hendaknya disayang. Menyakiti makhluk pada hakikatnya adalah menyakiti jiwa Tuhan yang ada dalam tubuh makhluk tersebut. Makna mendasar yang dapat dipetik dari Tatom Asi adalah bagaimana menyayangi diri sendiri, demikian juga menyayangi orang lain, bahkan lingkungan sekalipun. Oleh karena itu, setiap individu hendaknya tidak menyakiti makhluk lain dan mengembangkan rasa sayang pada diri sendiri dan orang lain sebagai wujud rasa sayang kepada Atman. Ini mengacu pada kitab Bhagawan Gita alinea 12 sloka 13 yang mengungkapkan bahwa bebas dari rasa benci terhadap sesama makhluk, bersahabat dengan semua, penuh welas asih, bebas dari rasa keakuan dan rasa kepemilikan, sama dan seimbang dalam suka dan duka, penuh keteladanan, dan mudah memaafkan. Umat sedharma yang berbahagia, secara positif Tatom Asi akan menciptakan kedamaian. Hal itu bisa kita dapatkan dengan cara mengimplementasikan konsep Tato Purusha Arti, yang merupakan 4 jalan atau cara untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup, yakni yang pertama, dharma, melaksanakan kewajiban kita. Yang kedua, arta, hidup sederhana. Yang ketiga, kama, tidak memiliki keinginan yang berlebih. Dan yang keempat, moksa, bebas merdeka. Hindu mengajarkan agar kita sebagai insan Hindu untuk selalu menjaga keharmonisan, baik harmonis dengan alam, hayang widi, dan dengan diri sendiri. Salah satunya dengan mengacu pada sloka Yajurveda alinea 11, mantra 6, yang menegaskan bahwa
Berbuat baiklah kepada orang lain seperti yang engkau inginkan mereka perbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang sama yang berasal dari Brahma yang Esa. Perlakukanlah setiap orang itu sebagai sahabat karibmu sendiri. Mengacu pada slogan tersebut, jelas bahwa kita diharapkan selalu menjaga keharmonisan dalam kehidupan ini. Dengan warna yang berbeda-beda tentunya tidak harus sama, namun tetap harus menjaga tali persaudaraan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.